Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fa'ikratul Hikmah. Saya dari kelas 1C PAI. Di sini saya akan menjawab soal UAS Aswaja yang diampu oleh Bapak Fikri Farihin. Bismillahirrahmanirrahim. Soal nomor 1. Semuanya aliran ketika ditanya selalu mengatakan bahwa dia adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menurut Anda, Ahlus Sunnah wal Jamaah yang benar-benar Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah yang bagaimana? Jawabannya, Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berpegang teguh dan mengikuti sunnah Nabi SAW dan para sahabatnya, dan meninggalkan bid'ah karena segala bid'ah itu sesat, dan ajaran para sahabatnya dalam masalah akidah, keagamaan, serta akhlak ahli. Dan apakah bisa dibenarkan jika seorang mengaku bahwa ia adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah namun ia membenci para sahabat Nabi? Jawabannya tidak benar dan tidak dikatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena orang yang membenci atau mencaci salah satu sahabat Nabi maka mereka dianggap sebagai seorang zindi, karena mereka telah mengingkari apa yang termaktub dalam Al-Quran dan Hadis. Sebutkan dasar-dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. 1. Al-Quran. Al-Quran adalah pokok dari semua argumentasi dan dalil. 2. Hadis. Hadis adalah dasar kedua dalam penetapan akidah dalam Islam. Ijma' ulama. Ijma' ulama yang mengikuti ajaran Ahlul Haq dapat dijadikan argumentasi dalam penetapan akidah. Akal. Dalam ayat-ayat Al-Quran, Allah telah mendorong hamba-hambanya agar merenungkan semua yang ada di alam jagat raya ini. Nomor 2. Di Indonesia banyak sekali aliran-aliran yang berkembang, diantaranya adalah Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, Wahabi, Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir, Jamaah Tabligh, Jamaah Islamiyah, Ahmadiyah, Jamaah Ansarut Tauhid, dan semua aliran yang disebutkan. Apakah aliran tersebut sesat atau tidak? Jawabannya, ada aliran yang sesat dan ada aliran yang tidak sesat. Jelaskan aliran masing-masing dan latar belakang kemunculannya. 1. Syiah yaitu kelompok aliran atau paham yang mengidolakan bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dan keturunannya adalah imam-imam atau para pemimpin agama dan umat setelah Nabi Muhammad SAW. Aliran ini secara umum bukan merupakan aliran sesat atau tidak sesat. Yang kedua, Khawarij. Secara Khawarij adalah bentuk plural dari kata Khawarija, artinya kelompok yang menyimpan. Mereka adalah kaum pembuat bid'ah. Disebut demikian karena mereka keluar dari anggota dan keluar dari barisan kaum muslimin, khususnya dari kepatuhan terhadap Imam Ali radhiyallahu anhu. Mu'tazilah adalah kelompok yang memisahkan diri Mu'tazilah dari orang lain. Istilah ini diambil berdasarkan sejarah awal kemunculannya kelompok ini, yakni sejak pemisahan dari tokoh Mu'tazilah bernama Wasil bin Atta dari Majelis Hasan al-Basri. Yang keempat, Wahabi adalah pengikut Muhammad bin Abdul Wahab, sebuah gerakan separatis yang muncul pada masa pemerintahan Sultan Salim. Gerakan ini berkedok memurnikan tauhid dan menjauhkan umat manusia dari kemusyrikan. Gerakan Wahabi muncul melawan kemampuan umat Islam dalam masalah akidah dan syariah. Karenanya gerakan ini tersebar dengan peperangan dan pertumpahan darah. Ikhwanul Muslimin merupakan organisasi Islam yang bergerak di bidang dakwah Islam di Mesir dan dunia Arab. Dalam perkembangannya, organisasi yang dipelopori oleh Hasan al-Banna ini melahirkan sejumlah organisasi Islam lainnya baik di Mesir maupun di luar Mesir. Yang keenam, Hizbut Tahrir adalah sebuah partai politik yang berideologi Islam, bukan organisasi kerohanian seperti tarekat, bukan pula lembaga ilmiah ataupun lembaga akademis, dan juga bukan lembaga sosial. Yang ketujuh, Jamaah Tabligh adalah menyampaikan dakwah Islamiyah ke semua orang, berkomunikasi dengan seluruh lapisan masyarakat, dan mengadakan perjalanan ke negara-negara Islam untuk berdakwah. Jamaah Tabligh didirikan di India oleh Syekh Muhammad Ilyas 1303 sampai 1363 Hijriah dan anaknya Syekh Muhammad Yusuf Al-Andahlawi.
Jamaah Islamiyah, yaitu organisasi Jamaah Islamiyah Indonesia terkait erat dengan aktivitas para pejuang Muslim Indonesia, juga Malaysia yang pernah ikut serta membela kepentingan umat Islam dalam peperangan di Afghanistan melawan rezim komunitas Uni Soviet pada awal tahun 80-an. Selain itu, berdirinya Jamaah Islamiyah juga terkait erat dengan apa yang disebut dengan Negara Islam Indonesia. 9. Jamaah Ahmadiyah Qadianiyah adalah merupakan sebuah kelompok yang sangat fanatik kepada Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadianiyah. Mirza Ghulam lahir di Qadianiyah, India pada 1281 Hijriah. Arti Ghulam Ahmad adalah hamba Ahmad atau hamba Muhammad. 10. Jamaah Ansarut Tauhid adalah pasca mundurnya Abu Bakar Bashir dari Majelis Mujahidin Indonesia (MMI). Berdiri sebuah organisasi bernama Jamaah Ansarut Tauhid. Organisasi ini dibentuk oleh Bashir dengan beberapa ustadz di Solo, Jawa Tengah pada 27 Juli 2008. Kemudian dideklarasikan pada 17 September 2008 di Asrama Haji Bekasi. JAT memiliki keyakinan yang beridentik Salafi, misalnya dalam keyakinan pada pembagian tauhid menjadi rukun, yaitu tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Nomor 3. Bagaimana menurut Anda jika ada sebuah organisasi yang mengatasnamakan agama Islam berdakwah dengan kekerasan, ucapan yang kasar, menghina, dan ingin menggulingkan pemerintah yang sah? Apakah organisasi itu boleh diikuti? Jawabannya, hal itu tidak boleh diikuti. Di dalam melaksanakan dakwah pun kita harus menggunakan cara-cara bijaksana, dan sama sekali tidak dibenarkan menggunakan cara-cara kekerasan sebagaimana ditegaskan dalam ayat Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsanu inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan perjalanan dan pelajaran yang baik, dan bantalah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Rabbmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang berasal dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surat An-Nahl 125. Dan apakah itu dinamakan moderasi Islam? Tidak dinamakan moderasi Islam, karena moderasi Islam adalah ajaran Islam yang mengarahkan umatnya agar adil, seimbang, bermaslahat, dan proporsional, atau sering disebut dengan kata mudarat, dalam semua dimensi kehidupan. Dan apakah dengan cara tersebut akan banyak orang dari luar Islam tertarik untuk masuk Islam? Tidak, karena kebenaran Islam sudah begitu jelas dan gamblang. Oleh karenanya tidak perlu ada paksaan untuk memasuki Islam. Namun barang siapa yang Allah beri hidayah untuk menerima Islam, hatinya semakin terbuka dan mendapatkan cahaya Islam, maka ia berarti telah memasuki Islam lewat petunjuk yang jelas. Dan apakah Nabi Muhammad dulu mengajari kita berdakwah dengan cara seperti itu? Jawabannya, dasar dakwah Nabi Muhammad SAW dalam menyiarkan Islam tanpa paksaan dan kekerasan. Sekiranya Islam disiarkan dengan paksaan dan kekerasan, niscaya tidak akan melahirkan peradaban yang terbesar sepanjang sejarah. Nomor 4. Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama adalah sebagai negara dengan penduduk beragama Islam terbesar di dunia. Indonesia memiliki cerita tersendiri soal organisasi-organisasi Islam yang berkembang, termasuk kehadiran NU sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia yang memiliki sejumlah panjang dalam pengaruhnya bagi penganut Islam. Pendiri organisasi NU adalah Kiai Haji Hashim Asy'ari, kepala pesantren di Jawa Timur.
Tujuan organisasi Nahdlatul Ulama adalah untuk tetap menegakkan syariat Islam berdasarkan mazhab Syafi'i. Latar belakang berdirinya NU yaitu dua faktor dominan, yaitu adanya kekhawatiran dari sebagian umat Islam yang berbasis pesantren terhadap gerakan kaum modernis yang meminggirkan mereka. Kedua, sebagai respon ulama-ulama berbasis pesantren terhadap pertarungan ideologis yang terjadi di dunia Islam pasca penghapusan kehilafahan Turki, munculnya gagasan pan-Islamisme yang dipelopori oleh Jamaluddin Al-Afghani dan gerakan kaum Wahabi di Hijaz, gerakan kaum reformis yang mengusung isu-isu pembaruan dan purifikasi, membuat ulama-ulama yang berbasis pesantren melakukan konsolidasi untuk melindungi dan memelihara nilai-nilai tradisional yang telah menjadi karakteristik kehidupan mereka. Gerakan ulama yang berbasis pesantren semakin kental dan nyata terlihat mulai terbentuknya organisasi pendidikan dan dakwah seperti Nahdlatul Wathon dan Tasawirul Afkar. Puncaknya adalah munculnya Komite Hijaz. Apakah kita layak mengikuti Nahdlatul Ulama? Kita layak mengikuti Nahdlatul Ulama karena kita adalah orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab sejak Nabi dan sahabatnya sudah tidak ada, maka yang menjadi pewaris para Nabi adalah para ulama, dan kita harus ikut Nahdlatul Ulama, yaitu karena merupakan organisasi yang menganut akidah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apakah Nahdlatul Ulama sudah mengikuti organisasi? Nahdlatul Ulama sudah mengikuti organisasi, yaitu organisasi Islam terbesar di Indonesia. Organisasi ini berdiri pada 31 Januari 1926 Masehi atau 16 Rajab 1344 di Surabaya, dan bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Nomor 5 yaitu bid'ah. Bid'ah adalah perbuatan yang tidak pernah diperintahkan maupun dicontohkan oleh Rasulullah SAW, tetapi dilakukan oleh sekelompok masyarakat dalam periode sesudah beliau wafat. Perbuatan bid'ah dibatasi pengertiannya dalam urusan penambahan atau pengurangan ibadah khusus mahdah. Rasulullah menyampaikan hadis tentang bid'ah. Bid'ah adalah perbuatan yang tidak pernah dilakukan Rasulullah semasa hidupnya atau suatu perkara yang dibuat-buat. Rasulullah menghukumi perkara yang dibuat-buat itu sesat dan tidak boleh dilakukan. Apakah semua bid'ah itu masuk neraka? Jawabannya, tidak semua bid'ah itu masuk neraka. Di dalam kitab Tahdzib Al-Asma' wal Lughat, beliau mengatakan bid'ah terbagi menjadi dua, yaitu bid'ah hasanah baik dan bid'ah qabihah yaitu buruk. Al-Imam An-Nawawi, Tahdzib Al-Asma' wal Lughat, atau bid'ah yang sesuai syariat selamat dari api neraka, dan bid'ah yang keluar dari syariat yaitu berdosa. Tidak semua tradisi itu masuk juga terkait tradisi-tradisi Islami yang dianggap telah melenceng dari kebenaran. Misalnya, apakah semua tradisi itu masuk neraka? Tidak semua tradisi itu masuk neraka sesuai penjelasan dalil Al-Quran maupun Al-Hadis di bawah ini. Yang pertama yaitu mitoni. Mitoni dan tingkepan adalah upacara selamatan ketika kehamilan berusia 7 bulan. Upacara selamatan tersebut dilakukan dengan tujuan agar janin yang ada dalam kandungan nantinya lahir dalam keadaan sehat walafiat serta menjadi anak yang soleh. Dalam Al-Quran dikisahkan tentang Nabi Ibrahim yang mendoakan anak cucunya yang masih belum lahir, yaitu dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 128. Rabbana waj'alna muslimaini lak wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak
Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang bertunduk patuh kepada Engkau, dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau. Selanjutnya tahlil. Tahlil mengiringi jenazah dengan bacaan tahlil adalah boleh. Bahkan ada riwayat yang menyebutkan bahwa hal tersebut dilakukan oleh Rasulullah berdasarkan hadis berikut ini. Ani banu Umar qala kam yakun yasma'u wa min Rasulillahi wa huwa yamshi khalfal janazati illa qaul la ilaha illallah mubadiyan wa raji'an taha. Ibnu Umar berkata, tidak pernah terdengar dari Rasulullah ketika mengantarkan jenazah kecuali ucapan la ilaha illallah pada waktu berangkat dan pulangnya. Selanjutnya selamatan 7, 40, 100 dan 1000 hari kematian, yaitu di kalangan masyarakat kita ada tradisi. Ketika ada orang meninggal, maka pihak keluarga mengadakan selamatan selama 7 hari yang dihadiri para tetangga, kerabat dan handai taulan dengan ritual bacaan tahlilan yang pahalanya dihadiahkan kepada orang yang meninggal itu. Selamatan tersebut dilakukan pula pada ke-40, 100 dan 1000 harinya, lalu diadakan setiap tahunnya yang diistilahkan dengan haul berkaitan dengan tradisi selamatan selama 7 hari. Ada atsar riwayat dari ulama salaf berikut ini. An Sufyana qala Tawus innal mauta yuftanuna fi kuburihim sab'an fakanu yastahibbuna ayyuta'ama anhum tilkal ayyam. Dari Sufyan berkata, Imam Tawus berkata, sesungguhnya orang yang meninggal akan diuji di dalam kubur selama 7 hari. Oleh karena itu mereka kaum salaf menganjurkan bersedekah makanan untuk keluarga yang meninggal selama 7 hari tersebut. Jamuan makan kepada para pentakziah adalah dalam masyarakat kita ada tradisi ketika ada orang meninggal, maka pihak keluarga menyiapkan hidangan makanan yang disuguhkan kepada para pentakziah. Tradisi ini sesuai dengan atsar dari ulama salaf. Selain itu juga sesuai dengan hadis mauquf dan Sayyidina Umar berikut ini. Anil Ahnafi bin Qaisin qala kuntu asma'u Umar yaqulu la yadkhulu ahadu min Quraisyin fi babin illa wa dakhala ma'hu nasu fala adari ma ta'wilu qawli hatta tu'ina Umar fa amara Suhaiban ayyusalliya bin nasi salasan wa amara ayyuj'ala lin nasi ta'aman falamma raja'u minal janazati ja'u wa qad wudi'atil mawaidu famsakan nasu an halil hazan ladina fi. Artinya, Al-Ahnaf bin Qais berkata, aku pernah mendengar umat berkata, apabila seseorang dari suku Quraisy memasuki satu pintu, pasti orang lain akan mengikutinya. Aku tidak mengerti maksud perkataan ini sampai akhirnya Umar ditikam. Lalu beliau berwasiat agar Suhaib yang menjadi imam salat selama 3 hari dan agar menyuguhkan makanan pada orang-orang yang takziah setelah orang-orang pulang dari mengantarkan jenazah. Umar, ternyata hidangan makanan telah disiapkan, tetapi mereka tidak jadi makan karena duka yang tengah menyeliputi mereka. Selanjutnya zikir bersama, yaitu ada sebuah hadis di tengah-tengah masyarakat kita apabila berzikir baik selesai sholat maupun dalam acara ritual tahlilan dan lain-lain dilakukan secara bersama-sama dan mengeraskan suara. Hal tersebut tidak mengurangi pahala zikir, bahkan dianjurkan untuk dilakukan dan terus ditradisikan dalam Al-Quran tentang zikir. Al-Imam Asy-Syaukani berkata, hadama husiro minal ayatil qur'aniyati indal itola'i inda hada su'ali walaysa fiha taqidul dzikri bijahri aw israrin aw raf'in sautin aw khafdin aw fi jam'in aw fi infiradin fa afadha dzalika masyru'iyatil kulli. Artinya, ini adalah himpunan ayat-ayat Al-Quran. Ketika melihat pertanyaan ini, dalam ayat-ayat tersebut tidak ada pembatasan zikir dengan cara mengeraskan atau melankan, meninggikan atau merendahkan suara, bersama-sama atau sendirian. Jadi ayat-ayat tersebut memberi pengertian anjuran zikir dengan semua cara tersebut.
Selanjutnya yasinan. Tradisi yasinan adalah membaca surat Yasin secara bersama-sama, baik membacanya secara sendiri-sendiri di tempat yang sama atau membacanya dengan dipimpin oleh seorang pemandu. Biasanya tradisi yasinan dilakukan setiap malam Jumat. Ada juga yang melakukannya setiap malam Ahad, tergantung kesepakatan anggota kelompok yasinan masing-masing. Ada banyak hadis sahih yang menerangkan keutamaan surat Yasin, antara lain hadis-hadis yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, salah satu murid terbaik Syekh Ibnu Taimiyah Al-Harrani, dalam tafsirnya, an Abi Hurairah yaqulu qala Rasulullah man qara'a Yasin fi lailatin asbaha maghfurun lahu isnadun jayyidun. Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa membaca surat Yasin pada malam harinya, maka ia diampuni pada pagi harinya. Sanad hadis ini jayyid sahih. Hair Al-Hafiz Abu Ya'la. Selanjutnya yaitu Maulid Nabi. Maulid Nabi adalah setiap bulan Rabiul Awal tiba, mayoritas kaum muslimin di berbagai belahan dunia mengadakan upacara perayaan Maulid Nabi. Dalam acara tersebut biasanya dibacakan syirah dan biografi kehidupan Nabi mulai kelahiran hingga wafatnya. Syekh Ibnu Taimiyah Al-Harrani menanggapi tradisi maulid ini dengan sangat positif. Dalam hal ini beliau berkata, fata'dimul maulidi wattikhaduhu mausiman qad yaf'aluhu ba'dun nasi wa yakunu lahu fi ajru 'azimul husni faqasdihi wa ta'dimi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ali kama qaddamtuhu laka. Artinya, mengagungkan maulid dan menjadikannya sebagai tradisi tidak jarang dilakukan oleh sebagian orang, dan ia memperoleh pahala yang sangat besar karena tujuannya yang baik serta sikapnya yang mengagungkan Rasulullah sebagaimana telah aku jelaskan sebelumnya. Syekh Ibnu Taimiyah, Iqtida al-Sirat al-Mustaqim, halaman 297. Selanjutnya tradisi manakib dan haul adalah upacara pembacaan biografi dan keutamaan para wali Allah yang menjadi panutan umat. Dalam acara tersebut juga diselingi dengan pembacaan Al-Fatihah, ayat-ayat Al-Quran dan aneka zikir lainnya. Lalu pahalanya dihadiahkan kepada wali yang bersangkutan. Al-Imam Al-Mujtahid Sufyan bin Uyainiyah, salah seorang ulama salaf dan guru Al-Imam Ahmad bin Hanbal, berkata, an Muhammad bin Hassan yang qala sami'tu ibnu Uyainah yaqulu 'inda dzikris shalihin tanzilur rahmatuh. Muhammad bin Hasan berkata, aku mendengar Sufyan bin Uyainah berkata, ketika orang-orang soleh dikenang maka rahmat Allah akan turun. Al-Imam Al-Hafiz Abu Nuaim Hilyah Al-Auliya juz 7 halaman 285. Selanjutnya tradisi bulan Syuro, Sya'ban, Ruwahan, Nyadran. Tradisi bulan Syuro adalah pada 10 hari pertama bulan Muharram, kaum muslimin di berbagai belahan dunia banyak menunaikan ibadah puasa sunat, terutama tanggal 9 dan 10 di tanah air, sedangkan sebagian besar kaum muslimin mengadakan aneka ragam tradisi berkaitan dengan Asyura. Tradisi bulan Sya'ban, Ruwahan dan Nyadran. Bulan Sya'ban adalah bulan istimewa. Pada bulan Sya'ban semua amal manusia dilaporkan kepada Allah. Nabi sendiri memperbanyak puasa pada Sya'ban melebihi puasa beliau pada bulan-bulan yang lain. Berkaitan dengan keutamaan bulan Sya'ban ini, Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali, murid terkemuka Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, berkata dalam kitab Lataif Al-Ma'arif sebagai berikut. Kharrajal Imam Ahmad wa Nasa'i min hadisi Usamah bin Zaidin qala kana Rasulullah yasumul ayyam yasrudu hatta naqula yuftiru wa yuftirul ayyam hatta la yakadu yasumu illa yawmaini minal jum'ati in kana fi siyamihi wa illa sawmahuma wa lam yakun yasumu minasyuhuri ma yasumu min sya'bana faqultu ya Rasulullah lam araka tasumu minasyuhuri ma tasumu min sya'ban
qala dzalika syahru yafulun nasu anhu baina rajab wa ramadhana wa huwa syahru turfa'ul a'malu fihi ila rabbil alamin azza wa jalla fa uhibba an yurfa'u amali wa ana sha'im. Artinya, Al-Imam Ahmad dan An-Nasai meriwayatkan dari hadis Usamah bin Zaid yang berkata, Rasulullah terkadang berpuasa selama beberapa hari berturut-turut sehingga kami berkata, beliau tidak sarapan pagi, beliau juga sarapan pagi selama beberapa hari sehingga hampir saja beliau tidak berpuasa kecuali 2 hari dari Jumat apabila 2 hari itu Nabi SAW tidak berpuasa pada bulan-bulan yang ada seperti puasa beliau pada bulan Sya'ban. Aku berkata kepada Nabi, wahai Rasulullah, aku tidak pernah melihatmu beberapa pada bulan-bulan sebelumnya seperti puasa Anda pada bulan Sya'ban. Nabi menjawab, bulan Sya'ban itu bulan yang dilupakan manusia antara bulan Rajab dan Ramadan. Bulan Sya'ban itu bulan di mana amal manusia diangkat kepada Allah, Tuhan semesta alam. Aku ingin amalku diangkat ketika aku sedang berpuasa. Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hanbali Lataif Al-Ma'arif halaman 230. Selanjutnya istighosah dan tawasul memiliki arti yang sama, yaitu memohon datangnya manfaat atau terhindarnya bahaya kepada Allah dengan menyebut nama seorang nabi atau wali, karena memuliakan atau ikram terhadap keduanya. Ada banyak dalil yang menjelaskan keutamaan tawasul, diantaranya adalah firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa batagu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah sebuah perantara untuk sampai kepada Allah. Berjihadlah kamu di jalannya, mudah-mudahan kamu mendapat keuntungan. Ziarah kubur, yaitu apabila kita berkunjung ke makam para wali, misalnya Wali Songo, kita temukan kaum muslimin berbondong-bondong datang melakukan wisata religi dengan tujuan mencari berkah. Di samping makam para kekasih Allah itu, kita saksikan kaum muslimin membaca Al-Quran, tahlilan, dan aneka zikir lainnya dengan khusyuk dan penuh khidmat. Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hibban, pengarang kitab Syahih Ibnu Hibban, menulis dalam Al-Siqat, wa ma ta'ali bani musirrido bitu simin syurbatin saqahu iya hal ma'mun wa qabruhu bisana bada kharijan nuqani masyhurun yuzaru bijambi qabri rasyidi qad zurtuhu mirorong kasirota wa mahallat bi siddatun fi waqti maqami bitu sifazurtu kubra ali bani Musa ridha wa da'utullaha izalataha anni ilastujib li wajalat anni tilka siddatu hada syai'un jarrabtuhu mirorong fawajadtuhu kadzalik. Artinya, Ali bin Musa Ar-Ridho meninggal ditus oleh racun yang diminumkan oleh Khalifah Al-Ma'mun. Makamnya sangat populer, selalu diziarahi orang terletak di Sanabat, di luar Nukon, di sebelah makam Ar-Rasyid. Aku berulang kali ziarah ke sana setiap aku mengalami kesulitan selama tinggal di Tus. Lalu aku berziarah ke makam Ali bin Musa Ar-Ridho dan aku berdoa kepada Allah agar menghilangkan kesulitan itu dariku. Aku pasti dikabulkan. Hal itu berulang kali aku lakukan dan selalu terbukti. Al-Imam Al-Hafiz An-Hujjah Ibnu Hibban Al-Busti, kitab As-Siqat, juz 8 halaman 457. Membaca doa kunut atau tidak membaca doa kunut, keduanya yaitu sama-sama benar, hanya saja berbeda pendapat madhab. Sholat tarawih yang 20 rakaat ada yang 8 rakaat. Menurut pandangan yaitu sah-sah saja, karena masing-masing jumlah rakaat tersebut ada dalilnya dalam Islam. Dalil sholat tarawih 20 rakaat ditambah witir, yaitu haddatsana Muhammadu
Ja'farir Raziyu haddatsana Ali bin al-Ja'di haddatsana Abu Syaibatan Ibrahim bin Utsman anil Hakami an Miqsamin an Ibni Abbasin qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fi Ramadan 20 rakaatan wal witra. Artinya telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far Ar-Razi, Ali bin al-Ja'di, Abu Syaibah bin Utsman dari Al-Hakam dari Miksam dari Ibni Abbas, beliau berkata, dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat taraweh di bulan Ramadan 20 rakaat dan sholat witir. HR At-Tabrani. Selanjutnya dalil sholat taraweh 8 rakaat ditambah witir. An Abi Salamah bin Abdurrahmani annahu sa'ala Aisyah radhiyallahu anha kaifa kana salat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan. Qalat ma kana yazidu fi Ramadan wala ghairihi ala 11 raka'atan yusalli 4 raka'atin fala tas'alu an husnihinna watulihinna summa arba'an fala tas'alu an husnihinna watulihinna summa yusalli salasan. Fakultu ya Rasulullah tanamu qabla an tutira. Qala tanamu aini wala yanamu qalbi. Artinya, diriwayatkan dari Ibnu Salamah, ia pernah bertanya kepada Aisyah bagaimana sholat Nabi Muhammad di bulan Ramadan. Aisyah menjawab, beliau tak menambah pada bulan Ramadan dan bulan lainnya lebih dari 11 rakaat. Sholat 4 rakaat yang betapa bagus dan lama. Lantas sholat 4 rakaat, aku pun pernah bertanya, wahai Rasulullah, apakah engkau tidur sebelum menunaikan sholat witir? Beliau menjawab, mataku tidur tapi hatiku tidak. Pada dasarnya, jumlah rakaat sholat taraweh tidak ada ketentuan khusus, bisa menggunakan 8 rakaat atau 20 rakaat. Beberapa madhab fikih juga tidak mempermasalahkan terkait perbedaan jumlah rakaat sholat taraweh ini. Wallahu a'lamu bishawab. Demikian soal jawaban UAS dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.